Selamat malam, perkenalkan nama saya Viola. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu form penilaian mahasiswa yang akan saya buat untuk menjadi tugas besar 2 pada matkul visual.net. Selamat menyaksikan. Pada tampilan ini saya akan menjelaskan atribut-atribut yang ada pada form penilaian mahasiswa. Yang pertama, saya membuat 2 panel pada form tersebut, yaitu yang panel pertama untuk menampilkan isi database, dan yang pada panel kedua berisikan panel-panel untuk mengisi data yang akan kita input nanti. Yang pertama, kolom untuk mengisi NIM, text box NIM. Lalu yang selanjutnya ada text box untuk nama mahasiswa yang akan diinput. Lalu selanjutnya ada text box untuk mata kuliah, dan yang keempat adalah text box untuk nilai yang akan diinput. Dan juga di dalam panel tersebut terdapat 4 buah button yang berfungsi sebagai tambah data, simpan, hapus, dan cetak data. Saya menggunakan local database, dan juga saya membuat tabel. Itu seperti tertera pada di sini. Saya memiliki parameter NIM, nama mahasiswa, mata kuliah, dan nama dan nilai. Lalu terdapat juga OM user table adapternya. Dan juga saya menggunakan store procedure. Store procedure yang saya gunakan adalah untuk mendelete, menyimpan atau save, dan menselect dan mengupdate data. Store procedure berisi comment insert query yang ada pada table, seperti yang akan kita panggil menggunakan SQL connection. Berikut adalah store procedure yang saya gunakan. Selanjutnya, pada store procedure kita akan menuju ke fungsi-fungsi daripada form yang kita buat. Yang pertama adalah saya akan menggunakan fungsi dari button tambah atau untuk menambah data. Saya akan mendisable mendisable button-button dan text box yang tidak saya gunakan, dan akan hanya menenablekan button tambah karena kita akan menambah data melalui button tersebut. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data grid view dari sel double click, yaitu fungsi yang akan memanggil data yang tersimpan pada database. Lalu dengan memanggil data-data tersebut menggunakan string dan dengan koneksi SQL melalui store procedure. Dan juga tidak lupa untuk menambahkan fungsi-fungsi button. Lalu selanjutnya ada button simpan atau klik. Ketika kita klik, saya menjabarkan apa text box yang kosong atau tidak terisi, maka akan otomatis terupdate. Dan jika kosong, maka akan menjadi fungsi yang akan menambahkan field kepada table yang kosong kita di database. Dan tidak lupa juga saya akan menambahkan fungsi-fungsi button. Selanjutnya ini fungsi save database. Saya menggunakan SQL connection dan menyimpannya pada data source lokal yang harus kita tambahkan ketika ingin mencoba. Dan juga tidak lupa field data grid, yaitu memanggil data yang terdapat pada database untuk dapat di-load ke table previewer. Lalu selanjutnya ada button hapus, yaitu button yang berfungsi sebagai untuk menghapus data yang kita pilih melalui button double click. Dan yang terakhir adalah button update data. Saya menambahkan data baru dan menggantikan data lama dengan memanggil berdasarkan value yang diisi. Dan yang terakhir
adalah button cetak atau klik. Pada button cetak itu saya menambahkan fungsi untuk mencetak data yang telah kita pilih atau yang kita miliki menggunakan fungsi field search yang ada pada tabel adapter. Lalu selanjutnya saya akan mencoba aplikasinya. Yang pertama, saya akan mencoba menginput data atau menambah datanya. Pertama-tama kita run terlebih dahulu dan saya akan membuka tabel data untuk melihat data yang ada. Saya akan melakukan percobaan terhadap form yang telah dibuat. Pertama klik start, lalu akan muncul aplikasi yang telah kita buat. Di sini saya telah memiliki data, yaitu berisikan nama dan NIM saya dan beserta mata kuliah dan nilai yang ada. Lalu pada database juga terdapat data yang telah tersimpan. Lalu saya akan menambahkan data. Pertama klik button data, lalu mengisi NIM. Lalu mengisi nama. Selanjutnya mata kuliah. Dan yang terakhir menginput nilai. Lalu mengklik button simpan. Dan data akan tersimpan dan muncul di sini. Selanjutnya saya akan mengetes apakah datanya telah masuk database atau belum. Saya klik fetch. Lalu terlihat jika data akan tampil dan bertambah. Selanjutnya saya akan mencoba melakukan update pada data. Saya akan update, nomor NIM akan saya ubah dan nama saya tambah. Dan klik simpan. Maka database akan merubah data yang ada namun tanpa menambah baris baru. Saya akan cek apakah telah jadi perubahan. Ya, seperti yang kita lihat, data mengalami perubahan. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk menghapus data. Pertama, saya akan melakukan double klik pada data yang akan kita hapus. Lalu, dan klik data jika sudah sesuai yang akan dihapus, maka data akan terhapus. Dan saya akan mengecek kembali apakah data terhapus. Dan data terhapus. Dan saya akan memperlihatkan data untuk mencetakkan data. Ini adalah tampilan dari report wizard untuk menampilkan pencetakan data.